sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Sang Pencipta yang masih memberikan kita kesehatan, maka sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Bapak dan kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kami, sama-sama Tuhan. Kami surga, Bapa yang amat terima kasih Tuhan, karena Engkau memimpin kami dalam kami masing-masing dengan kebutuhan kami seperti di sekolah ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mulai dengan pembelajaran kami mohon agar Engkau dengan sekolah kami agar mata pelajaran kami bisa berakhir dengan Engkau dan kami, terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih banyak adik Kenneth yang sudah memimpin kita dengan doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi baik adik-adik, ini Pak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi baik, ketua kelas bagaimana? Apakah semuanya hadir? Kurang satu, Pak. Kurang satu. Ya. Jadi siapa yang tidak hadir? James Tanesa. James Tanesa, ya. Ini kenapa dia tidak hadir? Alfa, Pak. Alfa. Oke. Jadi dia tidak ada berita ya. Jadi dia alfa. Jadi baik adik-adik. Jadi agar pembelajaran kita pada pagi hari ini terlihat asik menyenangkan, maka kita perlu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi baik, ini untuk membuat kesepakatan kelas ini mungkin ada yang menawarkan kesepakatan kelas seperti apa? Supaya kita bisa ini memulai kegiatan pembelajaran dengan baik dan punya kesepakatan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari Suci? Saling menghargai. Oke, saling Menghargai. Ada yang lain? Ya, masih ada? Ya, silakan. Berbicara bergiliran dan mendengar dengan baik. Berbicara Bergiliran dan mendengar dengan baik. Oke, masih ada lagi kok? Pas? Oke, kalau sudah pas, jadi kesepakatan kelas pada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu ada 6 ya. Yang pertama, saling menghargai. Yang penuh. Oke. Tentu saat kita datang ke sekolah tadi ini kita punya beban antara rasa ngantuk atau pemalas datang ke sekolah, ya toh? Ada macam-macam alasan. Ada yang senang langsung datang ke sekolah, tetapi ada juga yang tidak, ya toh? Oke. Nah, untuk membuat proses pembelajaran kita sesuai dengan kesepakatan kelas yang ke-6 ini, yaitu mengikuti pembelajaran kita dengan penuh bahagia, Pak mengajak kalian semua untuk kita melakukan teknik stop. Bisa kok? Jadi untuk mengikuti teknik stop ini, Pak punya video, terus kalian akan mengikuti praktek teknik stop ini sesuai dengan apa yang ada dalam video ini. Bisa kok? Bisa. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang baik, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat melakukan teknik stop? Gimana? Merasa rileks. Ada yang lain? Setelah melihat dan mempraktikkan teknik stop, saya menyadari bahwa apapun beban kita, apapun masalah yang kita alami, apabila kita meluangkan waktu sejenak untuk memberikan diri kita kebebasan, dan maka kita akan menemukan banyak solusi atau jalan keluar yang kita gunakan.
Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Jadi adik-adik masih ingat kok materi pada pertemuan sebelum? Pada pertemuan sebelum itu kira-kira kita belajar tentang apa? Ya, silakan Ken. Saat atau materi. Oke. Betul sekali ya. Ini saat atau materi. Masih ada kok yang ingat apa itu saat atau materi? Oke, silakan. Saat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki gerak massa dan dapat menempati ruang. Contohnya saat padat, cair, dan mulus. Oke. Saat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang. Contohnya yaitu saat padat, cair, dan gas. Oke, luar biasa sekali ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita yang bisa ingat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum. Jadi baik, ini pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ini perubahan materi. Oke, perubahan materi, di mana perubahan materi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pembelajaran hari ini yaitu mungkin adik-adik bisa melihat di slide, yaitu melalui diskusi kelompok dan percobaan ilmiah, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan tepat. Bisa? Bisa. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita cukup satu ya. Bisa kok? Yaitu ulangi lagi melalui diskusi kelompok dan percobaan ilmiah, peserta didik mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan tepat. Bisa kok? Bisa. Jadi itu Pak akan mengajak kita melakukan game ini. Jadi gamenya cukup sederhana ya. Ikuti apa yang Pak ini katakan. Bisa? Bisa. Oke. Gamenya cukup sederhana yaitu ikuti apa yang Pak katakan. Kalau Pak katakan ayam, kalian katakan ayam. Bisa kok? Kalau Pak katakan bebek, kalian katakan bebek. Mudah kok? Mudah. Oke, instruksinya atau perintahnya itu ikuti apa yang Pak katakan. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Ya. Ayam. 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 Ayam bebek. Kita sobek menjadi dua bagian. Bagian pertama kita sobek lagi menjadi dua bagian dan disobek terus sampai menjadi bagian-bagian yang kecil. Bahan sebelum reaksi kimia atau disebut sebagai pereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksinya, yaitu yang pertama adanya perubahan warna. Seperti kita memanggang roti, tadinya roti berwarna putih, warnanya berubah menjadi kecoklatan setelah dipanggang. Contoh lagi nih, cairan timbal 2 nitrat yang berwarna bening dicampur dengan cairan kalium iodida berwarna bening juga, Cl, atau asam klorida. Terbentuk gelembung-gelembung udara sebagai hasil dari reaksi kimia keduanya. Kemudian, ada reaksi selanjutnya adalah terbentuk endapan. Biasanya reaksi awalnya adalah larutan menjadi keruh setelah dicampur. Nah, keruh terjadi karena adanya padatan yang tidak larut yang kemudian menumpuk menjadi endapan. Oke, jadi baik adik-adik, ini kalian sudah menonton atau melihat video materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini kira-kira setelah kalian melihat video yang ada ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kok? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk memperjelas tentang reaksi kimia atau perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi, ini kita akan melakukan ini praktikum sederhana. Kita melakukan praktikum sederhana. Jadi kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi kelompoknya seperti ini saja.
Oke, kalau kalian sudah melihat, silahkan kalian melakukan praktek sesuai dengan langkah kerja yang sudah ada di lembar kerja itu. Bisa toh? Oke. Jadi silahkan kalian praktekkan sesuai dengan prosedur kerja. Jadi di lembar kerja itu ada alat-alatnya. Dokumentasikan apa yang terjadi ya. Kalian bisa bergambar tentang silahkan catat hasil di tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan juga. Karena mungkin sudah. Ini bagi-bagi untuk bisa kita pakai. Bisa ya? Bisa. Baik-baik, saya semuanya dapat sebagai bagian. Ya silahkan bagi-bagi supaya semua dapat ya, karena informasi terbatas. Asik? Asik. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, silahkan lanjutkan pada percobaan yang berikut. Ini bahan apa adanya. Ya, bagaimana apakah kabur. Sudah? Oke, ini sudah, Om? Sudah. Oke, kalau sudah dokumentasikan? Sudah. Oke, Pak berikan kalian kesempatan 15 menit untuk kalian saling diskusi. Setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Bisa, Om? Bisa. Oke, silakan. Silakan kalian diskusi. Ini Pak punya psikogen. Pak punya psikogen. Jadi Pak
minta kalian semua berdiri. Bisa kok? Bisa. Yang laki-laki membentuk satu baris dan yang perempuan membentuk satu baris. Oke. Jadi game kita cukup sederhana ya. Ini di sini Pak punya games yaitu games ABC, A B C D. Bisa kok? Bisa. Games apa? ABC. Games A B C. Jadi kalau Pak saya mau bilang A, kalian lompat A B C dan D. Tetapi di sini Pak akan kolaborasi, ya. Pak bisa acak A, ko B, ko C, ko D. Jadi kalian harus ingat ya. Pak ulangi, A-nya itu kalian lompat ke depan satu langkah, B-nya kalian lompat ke belakang, kalau C-nya ke kanan, kalau D-nya ke kiri. Jadi kalau seandainya Pak Selu bilang AA berarti lompatnya 2 kali. Bisa? Bisa. Kalau BB berarti lompat 2 kali. tapi ke belakang. Belakang. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Atau bermain? A. B. Aman? Oke, ulang. A. C. D. A. B. C. D. Oke, mari kita bertepuk. Silahkan kembali ke tempat. Oke, ini kalian presentasi ya? Bisa toh? Bisa. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dahulu? Yang mana? Silahkan angkat tangan. Oke, kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 yang presentasi lebih dahulu. Oke. Jadi waktu sepenuhnya Pak serahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil praktikum mereka dan juga hasil diskusi kelompok yang sudah mereka diskusikan tadi. Silakan. Selamat siang pada teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil percobaan kami. Kembali ke bentuk semula. Hal ini menunjukkan bahwa balon yang mengembang disebabkan oleh pengaruh suhu. Sedangkan pada percobaan 3, garam yang dilarutkan dalam air dapat dihasilkan kembali dengan pemanasan, sehingga air dalam larutan menguap dan tersisa garam. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan pengertian dan ciri-cirinya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, pada percobaan 2 dan 3 termasuk perubahan fisika. Hal ini disebabkan karena pada percobaan 2 dan 3 saat hanya mengalami karena hal ini menunjukkan bahwa saat itu menghasilkan zat baru. Dari percobaan yang dilakukan, kegiatan mana yang menghasilkan zat yang jenisnya baru? Dapat kalian menjelaskan jenis zat yang dihasilkan? Dari hasil percobaan yang dilakukan, zat yang menghasilkan jenis zat baru yaitu pada percobaan 1 dan 4. Oke, ini kita lanjut pada kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Halo, selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan pendapat kami. Perkenalkan nama kelompok kami. Selasa pagi ini, Joshua Ematan percobaan 2 dan 3 saat yang mengalami perubahan sementara tetapi berpengaruh ke kata saya. Dari percobaan yang telah dilakukan kegiatan manapun
kalian presentasikan itu, Pak berpikir bahwa kalian sudah sangat memahami betul apa yang sudah kalian praktekkan. Oke, untuk itu ada beberapa soal untuk kita mengikuti kembali. Ada soal tes ya? Silahkan kalian kerjakan. Oke, waktunya 5 menit. Oke, silahkan kerja. Setelah itu dikumpulkan. Langsung minta saja. Ya. Karena soalnya susah kok. Pas. Oke, semoga kalian bisa menjawab soalnya dengan baik ya. Saya percaya kalian bisa. Oke, 2 menit lagi. Oke. Jadi baik anak-anak, ini kalian sudah melakukan praktikum, sudah melakukan diskusi, dan juga sudah ini mempelajari sedikit materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Mungkin ada yang bisa memberikan kita kesimpulan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Ada kok? Ada? Ada yang bisa kok? Ya, silakan. Perubahan fisika, perubahan tidak menghasilkan setara, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan setara. Oke, luar biasa sekali ya. Mari kita lihat apa. Perubahan fisika adalah perubahan saat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan kalau perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Oke, dari hasil praktikum tadi itu adik-adik, ini perubahan. Jadi percobaan zat itu termasuk perubahan apa tadi? Ya, percobaan zat itu termasuk perubahan apa? Kimia. Percobaan termasuk perubahan kimia. Mengapa? Menghasilkan setara. Oke, karena menghasilkan zat baru. Nah, pada saat kalian melakukan praktikum tadi, yaitu mencampurkan soda kue dengan cuka, kalau kita melihat bahwa rumus kimia dari soda kue yaitu NaHCO3 tambah dengan ini cuka atau asam asetat CH3COOH, maka akan menghasilkan ini garam CH3COONA tambah dengan gas karbon dioksida tambah dengan H2O atau air. Oke, jadi mengapa balon itu mengembang? Karena adanya gas karbon dioksida. Sedangkan endapan yang tadi kalian hasilkan itu adalah endapan garam natrium asetat atau CH3COONA. Bisa? Bisa. Kalau perubahan di percobaan kedua tadi apa? Termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Mengapa? Karena ini pada percobaan itu hanya terjadi, itu adalah percobaan tentang sifat kelarutan.
Jadi tadi saat kalian campurkan garam itu, garam tersebut akan larut, ya toh? Iya. Tetapi garam yang sudah larut itu apabila seandainya kita panaskan, maka garam tersebut ini larutan garam yang alami di dalam pinang itu, yaitu ada ini tanin, khususnya senyawa tanin, yaitu apabila direaksikan dengan sirih dan kapur maka akan menghasilkan warna merah. Bisa kok? Bisa. Jadi pada intinya perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke. Jadi baik adik-adik, untuk merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini Pak punya pertanyaan kepada kalian. Apa yang kalian pelajari dari proses pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, silakan. Yang saya pelajari dari pembelajaran ini, Hal baik apa yang muncul selama pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Cici. saya lebih memahami penerapan pengaruh positif dari perubahan materi terhadap kehidupan kita. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, di sini. Jadi baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, sebagai makhluk yang beriman, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Sekarang kita juga harus mengakhiri semuanya dengan doa. Tetapi sebelum kita berdoa, tugasnya yaitu kalian tadi sudah melakukan dokumentasi. Setelah itu kalian pulang, silakan kalian buat laporan atau ini mind map atau apa saja. Intinya bisa membentuk sebuah produk dan setelah itu kalian kumpulkan kepada Pak pada pertemuan minggu depan. Bisa kok? Bisa. Dalam bentuk laporan, mind map, atau bisa juga dalam bentuk makalah seperti apa. Setelah itu kalian kumpulkan kepada Pak. Bisa kok? Bisa. Ini Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak kami surga, Bapak yang mau terima kasih. Terima kasih dari Tuhan atas perintahmu dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Adik Suci yang sudah memimpin kita dengan doa. Ini nanti minggu depan kita akan mempelajari materi lebih lanjut, yaitu tentang ini pemisahan campuran. Ya, bisa kok? Bisa. Kita akan pelajari pada pertemuan minggu depan. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salut. Salut. Selamat siang untuk kita semua. Siang Pak. Siap.